Perekonomian tiga sektor, aliran barang, jasa, dan aliran pembayaran dalam perekonomian. Dalam perekonomian dua sektor, ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Di sini ada aliran barang ataupun jasa dan aliran pembayaran. Garis putus-putus menunjukkan aliran pembayaran, garis tidak putus-putus menunjukkan aliran barang ataupun jasa. Artinya di sini, rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan sebagai tenaga kerja, yaitu garis tidak putus-putus. Kemudian nanti perusahaan akan melakukan pembayaran, maka itu ada pada pasar uang dan lembaga keuangan. Kemudian barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan akan dijual ke rumah tangga. Ini dalam perekonomian dua sektor. Dalam perekonomian tiga sektor ada tambahan pemerintah, di mana pembayaran pajak oleh rumah tangga kepada pemerintah menjadi pendapatan pemerintah, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan, atau pengeluaran pemerintah atas pembelian barang jasa yang diproduksi perusahaan. Artinya, pemerintah itu membeli barang-barang ataupun jasa dari sektor perusahaan. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga. Misalkan Anda sebagai pegawai negeri sipil, Anda itu sebagai faktor produksi, dan Anda akan dibayar oleh pemerintah. Peranan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pengeluaran pemerintah, dalam hal ini government expenditure yang disingkat dengan G. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure atau G adalah pengeluaran rutin yang dilakukan pemerintah sebagai pembelanjaan negara, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, pembayaran gaji, dan lain-lain. Yang kedua, transfer payment yang disingkat dengan TR, yaitu pengeluaran pemerintah yang bukan merupakan pengeluaran terhadap pembayaran barang atau jasa, dan pemerintah tidak mendapatkan timbal balik dari pengeluaran tersebut. Artinya di sini, jika Anda sebagai pegawai negeri, Anda sebagai faktor produksi, Anda akan dibayar gaji. Itu bagian daripada pengeluaran pemerintah. Tetapi, mohon maaf, jika ada di lingkungan Anda korban banjir, maka pemerintah memberikan bantuan. Bantuan itu bukan sebagai pengeluaran pemerintah, tapi disebut dengan transfer payment. Karena pengeluaran itu bukan karena sebagai balas jasa terhadap faktor produksi. Berbeda jika Anda sebagai pegawai negeri sipil, Anda dibayar karena Anda sebagai faktor produksi. Yang ketiga, mengelola pajak. Ketiga peranan pemerintah ini, pertama pengeluaran pemerintah, kemudian transfer payment, kemudian mengelola pajak. Ketiga inilah yang menjadi instrumen daripada kebijakan fiskal. Dalam ekonomi makro ada dua kebijakan, fiskal dan moneter. Nanti moneter kita bahas. Tetapi inilah instrumen daripada kebijakan fiskal, yaitu tentang pajak. Kebijakan fiskal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong keadilan sosial, mendorong lapangan kerja, mendorong neraca perdagangan agar tidak defisit. Tadi dalam perekonomian tiga sektor di sini ada tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pembayaran sektor perusahaan dibedakan atas dua jenis, pembayaran kepada rumah tangga dan pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Kemudian pembayaran pajak kepada pemerintah. Jadi perusahaan ini, pengeluaran itu ada untuk membayar faktor produksi ke rumah tangga dan membayar pajak kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sumber, dari gaji, upah, sewa bunga, dan untung oleh perusahaan dari gaji, dan upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan ataupun rumah tangga. Pendapatan ini akan digunakan untuk membayar gaji atau upah pegawai dan membeli barang ataupun jasa. Pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan membayar pajak, sehingga pendapatan yang dimiliki rumah tangga itu digunakan pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk tabungan, dan untuk pajak.
Maka dengan demikian, pengeluaran agregat atau AE menjadi bertambah jenis menjadi AE sama dengan C plus I plus G dalam perekonomian 3 sektor. Waktu perekonomian 2 sektor, AE sama dengan C plus investasi. Keseimbangan perekonomian 3 sektor terjadi pada waktu AE sama dengan C plus I plus G atau pada waktu saving tambah pajak sama dengan investasi plus G. Pengeluaran pemerintah itu berbeda dengan subsidi. Dalam perekonomian 3 sektor, pendapatan yang siap dibelanjakan oleh rumah tangga, YD sama dengan pendapatan kotor dikurang pajak ditambah transfer payment. Sehingga fungsi konsumsi akan berubah menjadi C0 tambah MPC dikali YD. YD ini saya ulangi, Y dikurang TX ditambah TR. Dan fungsi saving, min C0 plus MPS dikali YD. AE di sini adalah agregat expenditure atau pengeluaran agregat, di mana dalam keseimbangan AE sama dengan Y, pengeluaran sama dengan pendapatan. Dari sudut pengeluaran agregat, Y sama dengan C plus I plus G. Dari sudut pengeluaran agregat, Y sama dengan C plus saving plus pajak. Sehingga C plus I plus G sama dengan C plus saving plus pajak, atau investasi plus G sama dengan saving plus pajak. Investasi plus G disebut dengan suntikan, saving plus pajak disebut dengan bocoran. Bentuk keseimbangan dengan grafik AE sama dengan C plus I plus G. Pada sumbu horizontal pendapatan, pada sumbu vertikal menunjukkan AE atau agregat expenditure. Ini garis 45 derajat menunjukkan AE sama dengan Y, artinya sepanjang garis ini pendapatan sama dengan pengeluaran. Ini kurva konsumsi. Dalam perekonomian rumah tangga, konsumsi itu sama dengan pendapatan. Dengan kata lain, pendapatan itu sama dengan pengeluaran agregat. Inilah besarnya konsumsi dari sini sampai ke sini. Kemudian dalam perekonomian 2 sektor, AE sama dengan C plus I, berarti ada investasi dari perusahaan, sehingga di sini berubah AE sama dengan CI. Inilah besarnya investasi. Dalam perekonomian 3 sektor, ada pengeluaran pemerintah, sehingga AE sama dengan C plus I plus G, inilah yang menjadi pengeluaran pemerintah. Pada titik di sini, keseimbangan perekonomian 3 sektor. Pada titik di sini, keseimbangan perekonomian 2 sektor, dan inilah keseimbangan perekonomian rumah tangga. Keseimbangan dengan grafik, saving plus pajak sama dengan investasi plus G. Pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan, pada sumbu vertikal menunjukkan saving plus pajak. Ini kurva saving plus pajak. Ini kurva investasi plus G. Perpotongan ini adalah keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Ini tadi gambar keseimbangan perekonomian rumah tangga 2 sektor dan 3 sektor. Penurunan kurva investasi plus G sama dengan saving plus TX dari gambar ini. Pada sumbu vertikal saving, pada sumbu horizontal pendapatan. Ini kurva saving plus pajak, ini kurva investasi plus G. Perpotongan di sini, jumlah investasi plus G sama dengan jumlah saving plus pajak, itu nilainya sama dengan turunan dari titik di sini. Sebesar Y1. Dalam perekonomian 2 sektor, keseimbangan tadi terjadi di sini. Dapat kita tarik garis ke kurva di bawah ini. Pada waktu investasi sama dengan saving. Ini investasi, ini saving. Pada titik potong ini, investasi sama dengan saving. Setelah ada pajak, dalam hal ini pajak tetap dan pajak persentase, YD atau disposable income itu menjadi Y dikurang TX, sehingga fungsi konsumsi C sama dengan C0 ditambah MPC dikali YD, di mana YD ini adalah pendapatan kotor dikurang pajak, dan fungsi saving menjadi min C0 plus MPS dikali Y dikurang TX. Keseimbangan perekonomian pendekatan grafik akibat perubahan pajak. Pada sumbu horizontal pendapatan, pada sumbu vertikal agregat expenditure, ini garis 45 derajat, sepanjang garis ini nilai AE sama dengan Y. Ini kurva konsumsi plus investasi, yaitu AE sama dengan C plus I dalam perekonomian 2 sektor.
Ini AE sama dengan C plus I plus G dalam perekonomian 3 sektor. Akibat ada pajak, maka akan mendorong kurva AE ini turun ke bawah seperti ini, sehingga setelah ada pajak, AE sama dengan C2 plus I plus G, terjadi perubahan konsumsi. Perubahan konsumsi di sini itu sama dengan min MPC dikali perubahan pajak. Dari mana rumus ini nanti akan kita bahas, yaitu multiplier efek pajak. Titik potong di sini, inilah keseimbangan perekonomian setelah ada pajak. Ini sebelum ada pajak. Terjadi perubahan pendapatan di sini, sebelum dan sesudah ada pajak. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, maka perubahan disposable income, perubahan ID sama dengan minus T. Pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Akibat adanya pajak, pendapatan disposable lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan nasional. Secara matematis, YD sama dengan Y dikurang T. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga, sehingga jumlah C dan saving yang berkurang adalah sama dengan jumlah penurunan YD. Maka, perubahan YD sama dengan min pajak sama dengan perubahan konsumsi ditambah perubahan saving. Contoh, pajak 0, investasi 120, pengeluaran pemerintah 60. Fungsi konsumsi 90 ditambah 0,75 Y. Maka dari fungsi konsumsi ini kita bisa mencari saving sama dengan min 90 ditambah 0,25 Y. Maka AE sama dengan 90 tambah 0,75 Y tambah 120 tambah 60. Ini sebagai fungsi konsumsi C, ini investasi, kemudian ini G. Maka AE sama dengan 270 ditambah 0,75 Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Ini pendapatan, di sini pajak, di sini YD atau disposable income, di sini konsumsi, di sini saving, investasi, di sini pengeluaran pemerintah, di sini agregat expenditure, kemudian di sini situasi. Pada waktu pendapatan 0, pajak Anda 0. Sehingga nilai YD 0, konsumsi sebesar 90, yaitu konsumsi minimum. Maka saving Anda di sini pada waktu pendapatan sama dengan 0 adalah minus 90, investasi sebesar 120, G itu sebesar 60, maka yang dimaksud dengan AE di sini 270 ditambah 0,75 Y, maka didapat di sini 270 karena Y di sini sama dengan 0, maka AE sama dengan 270. Pada situasi seperti ini, AE di sini 270 lebih besar dari pendapatan sebesar 0, maka dikatakan terjadi ekspansi. Pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan. Kemudian pendapatan naik menjadi 240, jumlah pajak 0. Kemudian YD ini menjadi 240 karena pajak 0. Konsumsi di sini sebesar 270. Dari mana 270? Anda masukkan 240 ke fungsi konsumsi ini. 0,75 dikali 240 ditambah 90 sama dengan 270. Demikian juga untuk mencari saving. Dari mana min 30 ini? Ini fungsi saving. Anda masukkan pendapatan 240 dikali 0,25 adalah 60. Min 90 tambah 60 adalah min 30. Investasi sama 120, G sama dengan 60. Anda jumlahkan ini, AE sama dengan 270 tambah 0,75 Y. Anda ganti Y di sini dengan 240. 0,75 dikali 240 180 ditambah 270 itu dapat menjadi 450. Pada kondisi ini nilai AE lebih besar dari pendapatan, maka AE lebih besar dari Y, terjadi ekspansi. Pada waktu pendapatan 360, pajak 0, maka YD juga sama dengan 0, maka konsumsi di sini
360. Dari mana 360 ini? Masukkan pendapatan 360 kepada fungsi konsumsi. 0,75 dikali 360 itu sama dengan 270 ditambah 90 sama dengan 360. Dan nilai shaping sama dengan 0. Anda masukkan 360 ke sini, kemudian tambahkan ini sama dengan 0. Investasi sama 120, G sama dengan 60, maka AE sama dengan Anda masukkan nilai Y ini sebesar 360, maka didapat 540, sehingga AE di sini masih lebih besar dari pendapatan 360. Demikian seterusnya dengan cara yang sama Anda bisa cari di sini. Saya akan fokus yang di sini. Pada waktu pendapatan 1080, pajak 0, YD juga di sini 1080, konsumsi di sini 900. Dengan cara yang sama Anda masukkan 1080 kepada fungsi konsumsi, dapat 900. Kemudian CP 180 Anda masukkan nilai YI 1080, dapat 180. Investasi sama 120, G sama dengan 60, maka AE sama dengan 1080 ini masukkan ke sini, ke fungsi AE, sehingga didapat 1080. Nah, perhatikan di sini. Di sini terjadi nilai AE sama dengan nilai Y. Pengeluaran agregat sama dengan nilai pendapatan. AE sama dengan Y. Inilah keseimbangan. Nah, perhatikan di sini, investasi plus G di sini 180. Kemudian shaping 180. Pajak 0. Dalam perekonomian dua sektor, shaping plus pajak yaitu 180 itu sama dengan investasi plus G 180. Jika pendapatan 1.200, dengan cara yang sama pajak 0 masih, YD di sini sama, kemudian konsumsi. Anda masukkan 1.200 ke fungsi konsumsi, dapat 990, dan shaping 210. Dengan cara yang sama tadi, Anda masukkan 1.200 ke fungsi shaping, investasi plus G sama, kemudian AE sama dengan 270 tambah 0,75 Y. Y ini Anda ganti dengan 1.200, dapat seperti ini. Maka pada kondisi di sini AE itu lebih kecil dari Y, maka perekonomian mengalami kontraksi. Dari tabel ini, pada waktu AE lebih besar dari Y terjadi ekspansi, perluasan usaha. Pada waktu AE lebih kecil dari Y, pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, perekonomian mengalami kontraksi. Waktu pengeluaran sama dengan pendapatan, keseimbangan. Keseimbangan dengan grafik. Tadi ini data. Kemudian pada sumbu vertikal AE di sini pendapatan. Garis 45 derajat. Ini fungsi konsumsi C sama dengan 90 tambah 0,75 Y. Di sini 90 konsumsi minimum. Pada titik potong di sini, waktu pendapatan 360, maka konsumsi sebesar 360. Anda masukkan 360 ke sini, ke fungsi konsumsi, ini dapat 360. Fungsi shaping, min 90 tambah 0,25 Y, di sini min 90. Pada waktu tabungan sama dengan 0, pendapatan itu 360. Investasi plus G sebesar 180. 120 tambah 60. Inilah kurva investasi plus G 120 tambah 60. Perpotongan ini terjadi pada waktu pendapatan sebesar 1080 dan pengeluaran sebesar 1080. Tadi fungsi konsumsi C sama dengan 90 tambah 0,75 Y. Karena ada investasi dan G sebesar 180, maka fungsi konsumsi ini naik ke atas sehingga akan bergeser menjadi ini. AE sama dengan 270 tambah 0,75 Y. Daerah di sini AE lebih kecil dari Y. Untuk lebih memahami, maka gambar di atas saya uraikan di sini. Nah, warna kuning ini AE lebih kecil dari Y.
Ini artinya agregat expenditure itu lebih kecil dari pendapatan, artinya pengeluaran itu lebih kecil dari pendapatan. Pendapatan Anda 50, pengeluaran Anda cuma 30, berarti ada tabungan. Dengan kata lain, ada yang menganggur. Tabungan itu dianggap sebagai faktor produksi yang menganggur, maka dikatakan underemployment. Pada titik ini dikatakan keseimbangan perekonomian. Kemudian pada titik di sini AE lebih besar dari IE. Artinya agregat expenditure atau pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan. Pendapatan Anda 50, pengeluaran Anda 70, maka dikatakan overemployment. Keseimbangan ini dapat dicari pada waktu kondisi investasi plus G sama dengan saving plus pajak. Jadi daerah AE lebih kecil dari IE ini sebanding dengan daerah investasi plus G lebih kecil daripada saving plus pajak, dan daerah AE lebih besar dari IE sebanding dengan saving plus pajak lebih kecil dari investasi plus G. Ini kondisi overemployment sama seperti di sini. Jadi inilah penurunan keseimbangan perekonomian tiga sektor dengan cara saving plus pajak itu sama dengan investasi plus G pada titik di sini, atau di sini AE sama dengan IE. Pada kondisi di sini AE lebih kecil dari pendapatan. Di sini pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Pada waktu AE lebih besar dari IE, agregat expenditure atau pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan. Misal AE 540 lebih besar dari pendapatan 360. Artinya di sini agregat expenditure atau pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan, perekonomian akan melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Produsen melihat kecenderungan untuk mengkonsumsi sangat tinggi. Hal ini mendorong produsen untuk melakukan inovasi. Pada waktu kondisi agregat expenditure lebih kecil dari IE, misal AE sama dengan 1170 lebih kecil dari pendapatan 1200, artinya di sini perekonomian akan melakukan kontraksi atau pengurangan produksi. Produsen melihat kecenderungan untuk mengkonsumsi menurun. Hal ini mendorong produsen untuk mengurangi produksi. Keseimbangan perekonomian pendekatan grafik akibat ada perubahan pajak. Pada sumbu vertikal AE yaitu agregat expenditure, kemudian pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan. Ini garis 45 derajat yaitu AE sama dengan Y. Ini AE sama dengan C plus I, dengan kata lain perekonomian dua sektor, di mana C sama dengan C0 plus MPC dikali Y. Dalam perekonomian dua sektor, ini akan menjadi C sama dengan C0 tambah MPC YD dalam perekonomian tiga sektor, yaitu AE sama dengan C plus I plus G. Sehingga pada perekonomian tiga sektor, fungsi C berubah menjadi C sama dengan C0 plus MPC dikali Y dikurang pajak ditambah transfer payment yang disingkat dengan TR, di mana YD adalah disposable income, yaitu pendapatan setelah dipotong pajak atau pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan, yaitu YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR. Penurunan pendapatan disposable mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Pajak yang dibayarkan mengurangi kemampuan untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan saving. Akibat ada pajak,
Ini akan menggeser kurva AE sama dengan C plus I plus G ini ke bawah seperti ini sehingga terbentuk AE sama dengan C2 plus I plus G. C2 ini menunjukkan fungsi konsumsi sudah berubah, yaitu YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR. Perubahan konsumsi itu sama dengan min MPC dikali delta TX. Ini dampak kenaikan daripada pajak. Inilah perubahan konsumsi. Ini adalah keseimbangan setelah ada pajak, perpotongan antara AE ini dengan garis 45 derajat, yaitu AE sama dengan Y. Dan ini keseimbangan sebelum ada pajak. Dengan kata lain, pajak itu 0, TR itu sama dengan 0. Disinilah terjadi perubahan pendapatan akibat ada perubahan pajak, yaitu sebesar delta Y. Perubahan pendapatan disposable atau perubahan YD sama dengan besarnya pajak. Artinya gini, pajak 50, maka perubahan pendapatan Anda akan berkurang menjadi 50. Ini pengertian minus. Dengan demikian, akibat ada perubahan pendapatan disposable ini akan mempengaruhi perubahan konsumsi dan perubahan saving. Sementara MPC itu sama dengan perubahan konsumsi sebagai akibat ada perubahan pendapatan. Jadi MPC sama dengan perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan YD. YD di sini saya ulangi, Y dikurang TX ditambah TR. Maka perubahan konsumsi di sini sama dengan MPC dikali perubahan YD ini. Dengan kata lain, perubahan YD ini adalah sebesar pajak. Misal, jika MPC 0,75 dan pajak 40, maka perubahan konsumsi sama dengan MPC dikali perubahan YD. Sementara perubahan YD ini adalah besarnya pajak, yaitu 40. MPC 0,75 dikali pajak, sehingga dapat 30. Terjadi perubahan konsumsi sebesar 30 akibat ada pajak itu sebesar 40. MPS sama dengan perubahan saving sebagai akibat ada perubahan pendapatan ini akan menjadi setelah ada pajak, MPS sama dengan perubahan saving sebagai akibat perubahan pendapatan disposable atau perubahan YD. Di mana perubahan saving sama dengan MPS dikali perubahan YD atau perubahan saving itu sama dengan MPS dikali pajak. Jika MPC 0,75 dan pajak 40, maka perubahan saving itu sama dengan 0,25 dikali 40. Dari mana 0,25 ini? 0,25 ini adalah MPS. Karena rumus tadi, MPS dikali perubahan YD. Sementara perubahan YD ini adalah pajak. Karena MPC 0,75, maka MPS sama dengan 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Pajak itu sama dengan perubahan YD. Sementara perubahan YD sama dengan MPC dikali pajak ditambah MPS dikali pajak. Atau perubahan YD itu sama dengan perubahan konsumsi ditambah perubahan saving. Dari data di atas tadi, pajak itu di sini 40, di mana 30 ini adalah sebagai akibat perubahan konsumsi dan 10 adalah sebagai akibat perubahan saving. Jadi sama dengan pajak sebesar 40. Artinya di sini pajak itu akan mempengaruhi konsumsi dan saving. Konsumsi yang dipengaruhi menimbulkan perubahan sebesar 30 dan tabungan akan mengalami perubahan sebesar 10. Efek pajak tetap terhadap fungsi konsumsi dengan grafik. Pada sumbu horizontal pendapatan, pada sumbu vertikal konsumsi, ini garis 45 derajat, di mana sepanjang garis ini pendapatan sama dengan konsumsi. Ini kurva konsumsi, di mana ini C0 dengan persamaan C sama dengan C0 plus MPC dikali Y. Akibat ada pajak, maka fungsi konsumsi ini akan berubah menjadi CT sama dengan MPC dikali T. CT ini menunjukkan fungsi konsumsi setelah ada pajak. Maka inilah kurva fungsi konsumsi setelah ada pajak. Titik di sini adalah MPC dikali T ditambah C0. Kemudian fungsi ini memiliki persamaan CT sama dengan min MPC dikali pajak ditambah C0 plus MPC dikali Y. Yang perlu Anda pahami di sini, jika dia pajak tetap,
kurva konsumsi sebelum dan sesudah pajak itu sejajar. Jadi dalam matematika, kemiringan kurva pertama ini sama kedua ini sama. Sehingga C0 di sini sama di sini berbeda. Beda dengan jika pajak itu bersifat proporsional, bentuk kurvanya berbeda. Inilah fungsi konsumsi sebelum ada pajak. C sama dengan C0 plus MPC dikali Y. Setelah ada pajak, kurva konsumsi seperti ini. C0 itu sama di sini. Inilah perbedaan pajak proporsional dan pajak tetap. Jika dia pajak tetap, kurva konsumsi sebelum dan sesudah pajak sejajar, tetapi jika dia pajak proporsional, kurva konsumsi sebelum ada pajak dan sesudah ada pajak tidak sejajar seperti ini, memiliki titik C0 yang sama. Efek pajak tetap terhadap fungsi shaping dengan grafik. Ini fungsi shaping pertama, min C0 plus MPS dikali Y, kemudian akibat ada pajak, maka akan menimbulkan perubahan shaping. Inilah setelah ada pajak S2 ini. Jadi, kurva shaping sebelum dan sesudah ada pajak tetap sejajar, sama seperti konsumsi. Berbeda dengan jika pajak proporsional sama seperti konsumsi, kurvanya itu tidak sejajar seperti ini. Inilah kurva shaping sebelum ada pajak, kemudian setelah ada pajak. Ini memiliki bentuk kurva seperti ini. Jadi ada titik pertemuan di sini, titik potong di sini. Inilah perbedaan pajak proporsional dan pajak tetap untuk kurva shaping. Contoh, fungsi konsumsi dan shaping dengan pajak tetap. C sama dengan 90 tambah 0,75 Y dan G sama dengan 60, investasi 120 dan pajak 40. Carilah fungsi konsumsi dan shaping setelah ada pajak. C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y, maka fungsi konsumsi ini akan berubah menjadi 90 tambah 0,75 YD. Mengapa ini YD? Karena pendapatan di sini belum ada pajak. Sehingga fungsi ini menjadi Y dikurang TX. Maka 90 tambah 0,75 Y dikurang pajak sebesar 40, sehingga kita dapat C sama dengan 90 tambah 0,75 Y dikurang 30. 0,75 dikali 40, maka C sama dengan 60. 90 dikurang 30, 60 ditambah 0,75 Y. Jika fungsi konsumsi tadi C sama dengan 90 tambah 0,75 Y, maka fungsi shaping menjadi min 90 tambah 0,25 Y. Y ini harus kita ganti menjadi YD, sehingga shaping sama dengan min 90 tambah 0,25 Y dikurang pajak. Maka shaping sama dengan min 90 tambah 0,25 dikali Y dikurang pajak 40, sehingga min 90 ditambah 0,25 Y, 0,25 dikali 40 adalah min 10, maka shaping itu sama dengan min 100 ditambah 0,25 Y setelah ada pajak. Carilah keseimbangan perekonomian 3 sektor. AE sama dengan C plus I plus G. AE sama dengan 90 tambah 0,75 YD ditambah investasi 120 ditambah G 60. Maka AE sama dengan 90 ditambah 0,75 YD ditambah 120 tambah 60. Sehingga ini 180 dapat seperti ini. Maka AE sama dengan 270 ditambah 0,75 dikali Y dikurang 40, maka didapat akhirnya di sini AE sama dengan 240 ditambah 0,75 Y. Inilah fungsi keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Keseimbangan AE sama dengan Y, artinya pengeluaran agregat sama dengan pendapatan. Di sini AE sama dengan 240 tambah 0,75 Y. Jika dalam keseimbangan AE sama dengan Y, maka AE ini kita ganti dengan Y menjadi Y sama dengan 240 ditambah 0,75 Y, sehingga 0,75 Y pindah ke sebelah kiri, maka Y dikurang ini sama dengan 240, sehingga 0,25 Y sama dengan 240, maka Y sama dengan 960. Untuk menguji ini, shaping plus pajak sama dengan investasi plus G. Sementara fungsi shaping sama dengan min 90 ditambah 0,25 Y dikurang pajak. Ini sama dengan min 90 ditambah 0,25 Y dikurang 10. Maka shaping sama dengan min 100 ditambah 0,25 Y.
Shaping min 100 tambah 0,25 kita ganti Y ini dengan pendapatan yang 960 di sini, sehingga shaping sama dengan 140. Maka shaping plus pajak sama dengan investasi plus G. Shaping 140, pajak 40, investasi 120, G sebesar 60, maka terbukti 180 sama dengan 180. Atau dengan menggunakan rumus keseimbangan perekonomian tiga sektor dengan persamaan seperti ini, Y sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC dikali C0 dikurang MPC dikali pajak ditambah investasi plus G. C0 di sini 90, MPC 0,75, pajak 40, investasi 120, G 60. Maka MPC tadi 0,75 didapat seperti ini, sehingga pendapatan itu sama dengan 240 dibagi 0,25 sama dengan 960. Jadi terbukti juga. Tadi pajak itu 40, investasi 120, G 60, dan konsumsi sama dengan 90 ditambah 0,75 Y, sehingga fungsi shaping min 90 ditambah 0,25 Y. Dari fungsi konsumsi 90 ditambah 0,75 Y, kita mengganti Y ini menjadi YD, sehingga C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y dikurang pajak, maka C sama dengan 90 tambah 0,75 Y dikurang pajak 40, sehingga didapat fungsi konsumsi setelah pajak 60 ditambah 0,75 Y. Shaping min 90 ditambah 0,25 Y sebelum pajak. Setelah ada pajak, maka shaping sama dengan min 90 tambah 0,25 YD, Y menjadi YD, sehingga YD ini sama dengan Y dikurang pajak, sehingga kita ganti pajak 40, maka fungsi shaping setelah pajak min 100 tambah 0,25 Y ini tadi sudah kita bahas di atas. Ini hanya untuk mengudang biar semakin pintar. Maka di sini pendapatan, di sini pajak, di sini pendapatan disposable, di sini konsumsi, di sini shaping, di sini investasi, di sini G. Di sini agregat expenditure, di sini situasi. Pada waktu pendapatan 0, pajak 40, disposable income atau YD sama dengan minus 40, 0 dikurang 40. Maka konsumsi di sini sebesar 60. Dari mana 60? Anda masukkan pendapatan 0 ini kepada fungsi konsumsi setelah pajak. 60 tambah 0,75 Y, Y ini sama dengan 0, dapat 60 konsumsi. Dan shaping sebesar min 100. Dari mana min 100? Anda masukkan pendapatan 0 ke fungsi shaping setelah pajak. Min 100 ditambah 0,25 dikali Y, Y sama dengan 0, maka di sini min 100. Investasi 120, G 60, maka AE sama dengan C plus I plus G. 60 tambah 120 tambah 60 sama dengan 240. Situasi perekonomian AE lebih besar dari Y, maka perekonomian melakukan ekspansi, yaitu 240 lebih besar dari pendapatan. Artinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Jika pendapatan naik dari 0 menjadi 240, pajak tetap 40, maka disposable income atau YD 240 dikurang 40 sama dengan 200. Dan jumlah konsumsi, Anda masukkan pendapatan 240 ini ke sini, 0,75 dikali 240 ditambah 60 sama dengan 240. Dan shaping sebesar minus 40. Dari mana minus 40? 240 ini masukkan ke fungsi shaping setelah pajak. 0,25 dikali 240 sama dengan 60 ditambah min 100 sama dengan min 40. Investasi tetap 120, G 60, maka AE sama dengan C plus I plus G itu sama dengan 420. Maka situasi perekonomian AE lebih besar dari pendapatan. Jika pendapatan naik menjadi 360, pajak tetap 40, maka YD sama dengan 360 dikurang 40 sama dengan 320, dan konsumsi sama dengan 330. Dari mana 330?
360 ini masukkan ke fungsi konsumsi setelah pajak. Kemudian saving min 10, 360 masukkan ke fungsi saving setelah pajak. Dapat di sini min 10, investasi sama, G sama, maka AE sama dengan C plus I plus G. 330 tambah 120 tambah 60 sama dengan 510. Situasi perekonomian AE lebih besar dari Y dan perekonomian melakukan ekspansi. Selanjutnya pendapatan naik menjadi 480, pajak tetap 40, maka ID sama dengan 440. Kemudian konsumsi sama dengan 480 ini masukkan ke sini 0,75 dikali 480 ditambah 60 dapat 420. Dan saving 20, 480 masukkan ke sini 0,25 dikali 480 itu sama dengan 120 ditambah min 100 dapat 20. Investasi tetap 120, G 60, maka C plus I plus G itu sama dengan 600. Situasi perekonomian AE lebih besar dari Y. Jika pendapatan naik menjadi 840, pajak tetap 40, maka YD sama dengan 800, konsumsi sama dengan 690. Kembali saya katakan 840 ini masukkan ke fungsi konsumsi setelah pajak di sini 0,75 dikali 840 ditambah 60 dapat 690, dan saving sebesar 110. Pendapatan 840 masukkan ke fungsi saving setelah pajak 0,25 dikali 840 ditambah ini dapat sebesar 110 tadi. Investasi 120, G tetap 60, maka AE sama dengan C plus I plus G 870. Situasi perekonomian AE lebih besar dari Y, perekonomian melakukan ekspansi. Pada waktu pendapatan 960, perhatikan di sini, pajak tetap 40, maka YD sama dengan 920, konsumsi sama dengan 780. Saya ulangi, perhatikan di sini 960 ini masukkan ke fungsi konsumsi setelah pajak. 0,75 dikali 960 ditambah 60 sama dengan 780, dan saving sebesar 140. 960 masukkan ke fungsi saving setelah pajak, dapat di sini 140. Investasi sama, G sama di sini. Nah, perhatikan, AE sama dengan C plus I plus G 960. Perhatikan di sini pendapatan sama dengan pengeluaran, terjadi keseimbangan. AE sama dengan Y, inilah keseimbangan perekonomian. Atau investasi plus G 180 itu sama dengan saving plus pajak. Saving 140, pajak 40, 180. Jadi terbukti investasi plus G 180, saving plus pajak 180 itu sama dengan keseimbangan perekonomian dalam 3 sektor. Jika pendapatan naik menjadi 1.200, pajak tetap 40, ID di sini 1160, C sama dengan 960, saving sama dengan 200, investasi sama, kemudian G 60, maka AE sama dengan 1140. Maka situasi perekonomian AE lebih kecil dari Y, 1140 lebih kecil dari 1.200, maka perekonomian melakukan kontraksi.
perubahan pengeluaran pemerintah atau delta G terhadap keseimbangan perekonomian secara grafik. Pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan, pada sumbu vertikal menunjukkan agregat ekspenditur. Ini garis 45 derajat, sepanjang garis ini AE sama dengan Y. Ini garis fungsi AE sama dengan C plus I pada perekonomian 2 sektor. Ini AE sama dengan C plus I plus G pada perekonomian 3 sektor. Jika ada perubahan pengeluaran pemerintah, dalam hal ini delta G atau disebut dengan government purchase, yaitu dampak kenaikan pengeluaran pemerintah, maka kurva ini akan bergeser ke atas seperti ini. Ini menjadi AE sama dengan C plus I plus G 2. Ini menunjukkan perubahan pengeluaran pemerintah. Titik ini adalah keseimbangan perekonomian sebelum ada perubahan pengeluaran pemerintah. Jika ada perubahan pengeluaran pemerintah, maka keseimbangan terjadi pada titik ini dengan tingkat pendapatan masing-masing. Inilah perubahan pendapatan akibat ada perubahan pengeluaran pemerintah. Keseimbangan dengan grafik AE sama dengan C plus I plus G. Pada sumbu horizontal menunjukkan pendapatan, pada sumbu vertikal menunjukkan agregat ekspenditur. Ini garis 45 derajat, AE sama dengan Y, artinya sepanjang garis ini nilai pendapatan itu sama dengan nilai pengeluaran agregat. Ini kurva agregat ekspenditur untuk rumah tangga, yaitu AE sama dengan C, di mana konsumsi itu sebesar ini. Kemudian AE sama dengan konsumsi ditambah investasi dalam perekonomian 2 sektor. Dan inilah besarnya investasi. Ini kurva AE sama dengan C plus I plus G dalam perekonomian 3 sektor. Dan ini kurva AE sama dengan C plus I plus G dalam perekonomian 3 sektor, di mana besarnya G sebesar ini. Keseimbangan perekonomian terjadi pada titik di sini. Penurunan kurva investasi plus G sama dengan saving plus pajak ditambah transfer payment. Nah, inilah keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor jika ada transfer payment. Ini kurva yang tadi saya pindahkan. Kemudian ini kurva. Di sini saving, di sini pendapatan. Ini saving plus pajak. Kemudian ini investasi plus G plus TR. Nah, tolong bedakan di sini. Sebelum ada TR, saving plus pajak sama dengan investasi plus G. Tetapi setelah ada TR, maka keseimbangan itu terjadi pada saat saving plus pajak sama dengan investasi plus G ditambah TR, yaitu pada perpotongan kedua kurva ini. Dan ini dapat diturunkan dari kurva keseimbangan perekonomian 3 sektor yang di atas ini. Tarik garis. Inilah keseimbangan perekonomian 2 sektor, saving sama dengan investasi. Jadi pada titik di sini investasi sama dengan saving. Bentuk fungsi konsumsi dan saving untuk pajak tetap dan pajak proporsional. Fungsi konsumsi dan tabungan untuk pajak tetap memiliki persamaan seperti ini. C sama dengan C0 plus MPC dikali Y dikurang ini pajak. Ini pajak tetap ditambah TR, yaitu transfer payment. Sehingga saving sama dengan min C0 plus MPS dikali Y dikurang pajak. Saya ulangi, ini pajak tetap ditambah TR. Fungsi konsumsi dan tabungan untuk pajak persentase, C sama dengan C0 plus MPC dikali Y dikurang T Y tambah TR. Inilah pajak persentase, yaitu T di sini persentase, kemudian ini pendapatan. Jika tadi pajak tetap, ini hanya TX tanpa ada persentase. Jika pajak tetap seperti di atas, jika persentase seperti ini. Disederhanakan, C sama dengan C0 plus MPC dikali 1 dikali Y yang ini, min T dikali Y, min T Y, dan maka C sama dengan C0 plus MPC dikali 1 dikurang T dikali pendapatan ditambah MPC dikali TR. Dan fungsi saving menjadi min C0 plus MPS dikali 1 dikurang T dikali pendapatan ditambah MPS dikali TR. Keseimbangan pada kondisi pajak tetap dan pajak proporsional. AE sama dengan min C0 plus MPC YD ditambah investasi ditambah G, di mana YD sama dengan pendapatan dikurang pajak ditambah transfer payment yang disingkat dengan TR.
Sehingga AE sama dengan min C0 plus MPC dikali Y dikurang TX ditambah TR ditambah investasi plus G. Jika pajak tetap, maka AE sama dengan min C0 plus MPC dikali Y. Nah, di sini dia pajak tetap dikurang TX. Di sini membedakan pajak tetap sama pajak persentase. Jika pajak persentase di sini nanti T dikali pendapatan. Dengan kata lain, persentase dikali pendapatan. Tetapi karena ini pajak tetap, maka Y dikurang pajak ditambah TR ditambah investasi plus G. Jika pajak proporsional, AE sama dengan min C0 plus MPC dikali Y dikurang, inilah pajak persentase, ditambah TR ditambah investasi plus G. Sehingga AE sama dengan min C0 ditambah MPC dikali 1 dikurang T dikali Y disederhanakan ditambah TR ditambah investasi ditambah G. Sehingga AE sama dengan min C0 plus MPC dikali 1 dikurang T dikali Y ditambah MPC dikali TR ini dikali ini ditambah investasi ditambah G. Contoh untuk pajak tetap. Fungsi konsumsi sama dengan 10 ditambah 0,75 YD, pengeluaran pemerintah 60, investasi 40, pajak 20, dan transfer payment 40. Carilah keseimbangan perekonomian dalam perekonomian tiga sektor. AE sama dengan C plus investasi plus pengeluaran pemerintah, di mana C ini memiliki persamaan 10 tambah 0,75 YD ditambah 40 tambah 60, maka AE sama dengan 0,75. Karena YD itu sama dengan Y dikurang TX ditambah TR ditambah 110, 40 tambah 60 ditambah 10. Maka AE sama dengan 0,75 dikali Y dikurang pajak itu 20, TR itu 40 ditambah 110, sehingga AE sama dengan 0,75 Y ditambah 20 ditambah 110. Min 20 tambah 40 adalah plus 20, sehingga AE sama dengan 125 ditambah 0,75 Y, sehingga 0,75 Y pindah ke sebelah kiri, maka Y dikurang 0,75 Y sama dengan 0,25 Y sama dengan 125, maka pendapatan itu adalah 500. Artinya keseimbangan perekonomian terjadi pada waktu pendapatan 500. Untuk menguji ini dapat kita cek melalui persamaan saving plus pajak sama dengan investasi plus pengeluaran pemerintah ditambah transfer payment, di mana saving sama dengan min 10 tambah 0,25 YD, maka saving sama dengan min 10 ditambah 0,25 YD ini sama dengan Y dikurang TX ditambah TR, sehingga kita masukkan nilai pendapatan ini 500 dan pajak itu 20, TR itu 40, sehingga saving itu menjadi min 10 tambah 130 sama dengan 120. Saving plus pajak sama dengan investasi plus G ditambah TR. Saving 120, pajak 20, karena tadi pajak tetap ini 20 ditambah investasi 40, pengeluaran pemerintah 60, TR itu 40, sehingga ini sama dengan 140 di sebelah kiri dan 140 di sebelah kanan, sehingga terbukti. Contoh pajak proporsional. C sama dengan 10 ditambah 0,75 YD, pengeluaran pemerintah 60, investasi 40, pajak 20%, dan TR sama dengan 40. Maka AE sama dengan C plus I plus G, di mana fungsi konsumsi ini C0 plus MPC dikali 1 dikurang T dikali pendapatan ditambah MPC dikali TR seperti persamaan yang kita dapat di atas. Maka AE sama dengan ini C, kemudian 40 ini investasi, 60 ini G. Maka jika disederhanakan 0,75 dikali 1 dikurang 0,2 Y, dari mana 0,75 ini? Karena nilai MPC ini ditambah 0,75 dikali TR itu 40 ditambah 40 tambah 60 tambah 10 110, sehingga AE kita dapat di sini sebesar 0,6 Y
ditambah 140. Dalam keseimbangan, pengeluaran agregat atau AE itu sama dengan pendapatan, sehingga nilai AE ini sama dengan Y, maka AE diganti menjadi Y, sehingga Y dikurang 0,6 Y pindah ke sebelah kiri sama dengan 140. Ini dikurangkan dapat 0,4 Y sama dengan 140, sehingga Y sama dengan sebesar 350. Untuk menguji ini, shaping plus pajak sama dengan investasi plus G plus TR. Fungsi shaping min C0 plus MPS dikali 1 dikurang T dikali Y ditambah MPS dikali TR. Shaping sama dengan min 10 tambah 0,25 dikali 1 dikurang 0,2. Dari mana 0,2 ini? Pajak sebesar 20%. 20% itu sama dengan 0,2 ditambah MPS itu 1 dikurang MPC menjadi 0,75. TR itu 40. Sehingga shipping itu didapat dengan hasil sebagai berikut, yaitu sebesar 70. Pajak sama dengan 0,2 Y, yaitu pajak itu sama dengan 0,2 dikali 350. Dari mana 350 pendapatan, sehingga pajak itu sebesar 70. Shipping plus pajak sama dengan investasi plus G plus TR. Inilah keseimbangan perekonomian 3 sektor. Nilai shipping 70, nilai pajak 70, sementara investasi 40, pengeluaran pemerintah 60, kemudian TR itu 40. Maka jika dijumlahkan, ruas di sebelah kiri ini 140, ini 140, jadi terbukti. Keseimbangan konsumsi dalam perekonomian 3 sektor. C sama dengan 10 tambah 0,75 YD. YD ini sama dengan Y dikurang pajak persentase ditambah TR. Maka persamaan konsumsi sama dengan C sama dengan 10 ditambah 0,75 Y dikurang 0,75 dikali TY di sini ditambah 0,75 TR. Maka 0,75 Y ini kemudian 0,75 dikali TY itu seperti ini ditambah 0,75 TR, maka konsumsi itu menjadi 10 ditambah 0,75, 1 dikurang 0,2 karena pajak persentase tadi 20% ditambah 0,75 karena TR tadi 40, maka konsumsi di sini didapat sebesar 70 ditambah 0,6 Y. Dan Y ini kita ganti 350 karena keseimbangan pendapatan tadi, maka jumlah konsumsi dalam keseimbangan menjadi 210 ditambah 70 sama dengan 280. Keseimbangan tabungan. Shaping sama dengan min 10 tambah 0,25 dikali Y dikurang pajak persentase ditambah TR. Maka shaping sama dengan min 10 tambah 0,25, 1 dikurang T dikali pendapatan tambah 0,25 TR, sehingga didapat shipping itu sebesar 0,25 dikali 0,8 Y. Ini sama dengan 0,2 dikali Y di sini 350, shipping sama dengan 70. Inilah jumlah tabungan dalam keseimbangan. Contoh kedua, pajak proporsional. C sama dengan 30 tambah 0,60 YD. Pengeluaran pemerintah 22, investasi 40, pajak 30% dan TR 40. Carilah keseimbangan perekonomian. AE sama dengan C plus I plus G, di mana C sama dengan 30 tambah 0,60 YD ditambah investasi 40 ditambah G 22. Maka AE sama dengan 30 ditambah 0,60 YD ini harus kita ganti menjadi persamaan seperti ini. MPC dikali 1 dikurang T dikali Y ditambah MPC dikali TR, sesuai dengan persamaan yang sebelumnya ditambah 62. Maka AE sama dengan 0,6. Dari mana 0,6? Karena ini MPC. 1 dikurang T, pajak itu 30%, 0,3. 1 dikurang 0,3 dikali Y ditambah 0,60 dikali TR itu 40 ditambah 92, 62 tambah 30. Maka AE sama dengan 0,60 dikali 0,7 Y ditambah 24 ditambah 92, sehingga AE sama dengan 0,42 Y ditambah 116. Dalam keseimbangan AE sama dengan Y, pengeluaran agregat sama dengan pendapatan, maka simbol AE ini diganti menjadi Y karena sama, maka 0,42
Y pindah ke sebelah kiri menjadi minus sama dengan 116, sehingga Y sama dengan 116 dibagi 0,58 sama dengan 200. Artinya, keseimbangan perekonomian terjadi pada pendapatan sebesar 200 dengan pajak 30%. Untuk menguji ini, atau dengan cara lain, saving plus pajak sama dengan investasi plus G ditambah TR. Inilah keseimbangan perekonomian tiga sektor. Saving itu sama dengan min C0 plus MPS dikali 1 dikurang T dikali pendapatan ditambah MPS dikali TR. Maka saving sama dengan min 30, yaitu C0 tambah 0,41 dikurang 0,3 Y tambah 0,4 dikali 40. Didapat di sini saving itu sebesar 42. Dalam keseimbangan, saving plus pajak sama dengan investasi plus G plus TR, saving 42, dan pajak 30%, 0,3 dikali 200 ditambah investasi 40. Kemudian G itu 22 dan TR itu 40. Maka nilai di ruas kiri sama kanan itu sama-sama 102. Jadi terbukti bahwa dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan itu dalam keseimbangan sebesar 200. Dan ini dapat dibuktikan dengan keseimbangan perekonomian tiga sektor. Saving plus pajak sama dengan investasi plus G plus TR. Ternyata hasil sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sini pendapatan 200 dalam keseimbangan. Bagaimana keseimbangan konsumsi dapat dicari sebagai berikut. C sama dengan 30 ditambah 0,6 YD. YD ini sama dengan Y dikurang TY ditambah TR. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. 0,6 dikali Y ini 0,6 dikali min TY ini ditambah 0,6 dikali TR ini. Kemudian ini disederhanakan menjadi 0,6 dikali 1, kemudian dikali Y ini 0,6 dikali min T dikali Y yang ini. Kemudian C sama dengan 30 ditambah 0,6, 1 dikurang pajak 0,3, kemudian dikali pendapatan ditambah 0,6 dikali TR, maka kita dapat konsumsi sebesar 30 tambah 0,42 Y ditambah 24 atau 54 tambah 0,42 Y. Y pendapatan dalam keseimbangan tadi 200 kita masukkan ke sini sehingga didapat konsumsi dalam keseimbangan sama dengan sebesar 138. Keseimbangan tabungan. Fungsi saving sama dengan min 30 ditambah 0,4 dikali Y dikurang TY ditambah TR. Disederhanakan menjadi seperti ini. 0,4 dikali Y, 0,4 dikali 1 dikali Y sama. Kemudian kita masukkan angka TR 40. Fungsi saving sama dengan min 30 ditambah 0,4 dikali 0,7 Y ditambah 16, min 30 ditambah 16 itu sama dengan 14, kemudian 0,4 dikali ini 0,28 Y. Y ini kita ganti 200. Dari mana 200 ini? Ini tadi pendapatan dalam keseimbangan. Sehingga saving sama dengan min 14 ditambah 56 sama dengan 42. Artinya dalam kondisi keseimbangan perekonomian tiga sektor terjadi pada waktu pendapatan tadi sebesar 200 dan konsumsi 138 dan saving sama dengan 42. Sekian dan terima kasih.